Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita kembali lagi belajar bahasa Inggris Lesson 2 atau pembelajaran 2. Materi kita kali ini yaitu tentang the comparison of adjectives. Apa itu the comparison of adjective? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Comparison of adjectives. Yang pertama, comparison of adjective used to compare more than one thing. Jadi, comparison adjective itu digunakan untuk membandingkan lebih dari satu benda. Lalu yang kedua, ada 3 tingkatan pada comparison for the adjective. Jadi nanti ada 3 tingkatan. Lalu yang berikutnya, most comparative are formed by adding er. Jadi kalau tingkat komparatif itu nanti akan ditambah dengan kata er di belakangnya. Most superlative are formed by adding est. Untuk tingkat superlatif akan ditambah kata est di belakang atau di akhir kata. Sekarang kita lihat materi berikutnya. Nah, ini adalah contohnya. Yang A. Jika kata sifat terdiri dari satu suku kata. Bisa dilihat di tabel yang berwarna kuning. Ada tingkat positif, komparatif, superlatif. Sudah? Sekarang catatannya, jika kata sifat terdiri dari satu suku kata, maka untuk tingkat komparatif itu di akhir kata ditambah kata er, ditambah huruf er. Dan untuk tingkat superlatif di akhir kata sifat ditambah dengan est. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, jika kata sifat terdiri dari lebih dari satu suku kata, ya. Jadi ini adalah yang bagian B adalah jika kata sifat terdiri dari lebih dari satu suku kata. Kalian bisa lihat pada tabel. Setelah tabel diamati, di bawahnya ada catatannya. Jika kata sifat terdiri dari lebih dari satu suku kata, jika kata sifat terdiri dari lebih dari satu suku kata, maka untuk tingkat komparatifnya di depan kata sifat diberi kata more. Dan untuk tingkat superlatifnya diberi kata most. Ya, di depan. Sebelum kita menuliskan kata sifat. Sebelum kita menuliskan kata sifatnya, itu ada kata more untuk tingkat komparatif dan most untuk tingkat superlatif. Selanjutnya, bagian yang berikutnya, ada beberapa kata sifat yang terbentuk tanpa mengikuti aturan sebelumnya. Tanpa mengikuti aturan yang ada di poin A maupun di poin B. Bisa dilihat tabelnya, ya.
Jadi kata-kata ini, kata sifat good, bad, little, much, dan far, dia memiliki bentuk tersendiri. Tidak mengikuti aturan. Dia mempunyai aturan sendiri. Sudah diperhatikan? Baik. Kalau sudah diperhatikan, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh comparison of adjective di dalam kalimat. Bisa diperhatikan. Contoh dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sudah? Kalau sudah paham, sudah diperhatikan, kita langsung mengaplikasikannya, mempraktekannya dengan tugas. Ya. Sekarang diperhatikan, untuk slide berikutnya akan berisi tugas-tugas untuk comparison of adjective. Ini tugas yang pertama, complete the following table. Jadi kalian hanya merubah komparatifnya bagaimana, superlatifnya bagaimana. Kalau soalnya di komparatif, berarti kalian tinggal merubah ke positifnya bagaimana, superlatifnya bagaimana. Oke? Paham? Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kata yang ada di dalam kurung, kata sifat yang ada di dalam kurung, itu kalian buat menjadi comparison of adjective yang benar. Diperhatikan susunan kalimatnya ya. Diperhatikan juga contoh-contohnya di depan. Di slide sebelumnya Bu Gesti sudah memberikan contoh. Baiklah anak-anak, mungkin itu dulu yang bisa diberikan oleh Bu Gesti. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan tetap semangat. See you next time.